Di sini saya akan membahas tentang posisi produk atau positioning produk. Apa itu positioning produk? Positioning produk adalah strategi pemasaran bagaimana produk atau brand tersebut ingin diingat atau dipersepsikan di benak konsumen. Positioning ini membantu produk atau brand untuk menonjol dengan menunjukkan nilai, kualitas, harga, manfaat, atau target pasar tertentu. Untuk mengetahui posisi suatu produk bisa dianalisis dari iklan produk tersebut. Contohnya itu iklan Yakult dengan slogan "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari". Nah, di slogan itu atau tagline tersebut mempertegas positioning Yakult sebagai minuman kesehatan untuk sehari-hari. Selanjutnya kita akan menganalisis positioning produk Frisian Flag dan Ultramilk. Nah, teman-teman yang di sini yang juga menonton, kasih tahu kan apa itu Ultramilk dan Frisian Flag? Atau teman-teman sudah melihatnya secara langsung melalui iklan sosial media atau dari swalayan, toko Indomaret, Alfamart yang terdekat, atau bahkan kalian sudah mengkonsumsi produk tersebut. Nah, kalau Frisian Flag itu adalah salah satu produsen susu terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Royal Friesland Campina, sebuah koperasi yang berbasis di Belanda, didirikan sejak tahun 1922. Kalau Ultramilk diproduksi oleh PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk yang didirikan pada tahun 1971. Ultra Jaya ini berbasis di Bandung. Posisi produk Frisian Flag. Nah, Frisian Flag itu berupaya membangun posisi yang kuat dengan menyampaikan bahwa susu mereka itu tidak hanya lezat tetapi juga bervitamin dan bergizi. Nah, Frisian Flag ini ingin menonjolkan dirinya sebagai pilihan yang mendukung kesehatan secara menyeluruh dan jangka panjang. Dari beberapa iklan terdapat beberapa slogan yang digunakan untuk iklan Frisian Flag ini. Contohnya, untuk syuting seharian, aku butuh ekstra energi. Untung ada Frisian Flag susu sereal kopi. Frisian Flag 100 tahun dipercaya di Indonesia dengan ahli nutrisi terbaik. Memadukan susu segar dengan kopi dan sereal halus untuk ekstra energi. Nikmat. Tiap pagi susu Frisian Flag untuk ekstra energi sepanjang hari. nah dari iklan tersebut terdapat slogan Frisian Flag ekstra energi sepanjang hari. Slogan ini menempatkan Frisian Flag sebagai sumber energi yang andal bagi konsumen dengan menonjolkan nutrisi yang memberikan dorongan energi. Konsep ekstra energi itu mengirim pesan bahwa minum Frisian Flag adalah cara yang efektif untuk memulai hari yang bertenaga. Terus ada iklan yang kedua. Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti. Tiap pagi susu Frisian Flag. Nah, dari iklan yang kedua ini terdapat slogan baru nih, yaitu tiap pagi susu Frisian Flag. Nah, slogan ini mengedepankan pentingnya menjadikan Frisian Flag sebagai bagian dari kebiasaan pagi. Dengan mengulang pesan tiap pagi, Frisian Flag ini menciptakan bahwa susu ini adalah kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut juga menempatkan Frisian Flag sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rutinitas pagi, misalnya ketika kita sarapan atau memulai aktivitas di luar. Nah, yang kedua ada posisi produk Ultramilk. Kalau Ultramilk, yang kedua ada posisi produk Ultramilk. Kalau Ultramilk ingin diingat di benak konsumen sebagai produk susu yang memberi energi, mendukung sistem kekebalan tubuh dan memberikan gizi yang lengkap dengan variasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan di kalangan usia. Ini salah satu ikannya. Ultramilk dengan nutrisi alami susu, bantu pilihan sehatmu. Sehat itu pilihan. Nah, di dalam iklan tersebut terdapat slogan atau tagline yaitu sehat itu pilihan. Ultramilk berusaha mengkomunikasikan kepada para konsumen atau calon konsumennya bahwa memilih produk ini adalah langkah yang tepat untuk menuju hidup yang lebih baik.
yang dimulai dari konsumsi minuman bergizi atau bernutrisi. Ultramilk menargetkan konsumen yang sadar akan pentingnya kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang segmentasi pasar. Nah, dalam segmentasi pasar terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada secara demografi. Nah, di dalam demografi ini terdapat lagi beberapa bagian, yaitu usia, jenis kelamin, terus ada pendapatan. Yang kedua ada segmentasi pasar berdasarkan geografi. Geografi ini ada lokasi dan iklim. Yang ketiga berdasarkan perilaku atau behavioral. Nah, di sini terdapat kebiasaan konsumsi atau kebiasaan, terus kebutuhan, dan yang terakhir itu ada psikografi. Psikografi di sini ada gaya hidup, dan yang terakhir ada nilai dan motivasi. Nah, semuanya ini akan kita bahas di dalam pemasaran susu Ultramilk dan Frisian Flag. Kalau dalam Frisian Flag, segmentasi pasarnya itu yang demografi, usianya segala usia. Terus kalau jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, ya terserahlah, semuanya bisa. Kalau pendapatan itu dari kelas menengah ke atas yang peduli dengan kesehatan mereka. Kalau yang geografi, lokasi. Kalau Frisian Flag dia fokusnya itu di daerah-daerah perkotaan atau pinggiran kota yang lebih tahu tentang vitamin dalam susu itu. Kalaupun di daerahnya juga ada, tapi kurang aja. Kalau Frisian Flag dalam geografi, lokasinya itu fokus di daerah perkotaan atau pinggiran kota, namun di wilayah lainnya juga ada. Seluruh Indonesia juga bisa merasakan susu Frisian Flag ini. Kalau iklim, cocok untuk semua iklim, mau itu panas, hujan, dingin. Kalau dingin nggak ada di Indonesia ya. Terus yang ketiga ada perilaku atau behavioral, kebiasaan dan kebutuhan. Nah, kalau susu Frisian Flag menargetkan kebutuhan untuk orang-orang yang mencari susu sebagai sumber energi dan gizi untuk sehari-hari. Kalau kebiasaan konsumsinya itu terutama bagi mereka yang terbiasa minum susu secara rutin, misalnya tiap pagi harus minum susu atau di sekolah minum susu gitu. Kalau psikografi itu ada gaya hidup dan nilai dan motivasi. Gaya hidup untuk orang-orang yang aktif dan ingin tetap sehat. Kalau nilai dan motivasinya menyasar konsumen yang peduli pada kesehatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan keluarga. Nah, kalau segmentasi pasar Ultramilk tetap menggunakan semua ini juga, usianya juga sama kayak Frisian Flag, segala usia. Mungkin kalau balita belum ada ya, 1 tahun atau berapa bulan itu belum ada. Jenis kelaminnya juga perempuan dan laki-laki, pendapatannya menengah ke atas juga. Untuk mereka yang bisa atau mempunyai daya beli untuk Ultramilk ini. Terus yang kedua ada geografi, lokasinya juga sama kayak Frisian Flag. Seluruh wilayah Indonesia itu ada, tapi lebih banyak di perkotaan atau pinggiran kota. Kalau iklim juga bisa untuk semuanya, apalagi kita di Indonesia negara tropis, jadi bisa minum susu secara dingin atau emang mau gitu aja. Yang ketiga ada perilaku atau behavioral, sama juga dengan Frisian Flag. Kalau kebutuhan untuk konsumen yang ingin mencari susu yang enak dan bergizi. Kalau
konsumen yang mengonsumsi susu setiap harinya, sama kayak Kristen Flag tadi. Kalau misalnya orangnya sering minum susu setiap pagi, cocok untuk membeli Indomie, Ultramilk atau Kristen Flag-nya. Terakhir ada psikografi, gaya hidup dan nilai dan motivasi. Kalau gaya hidupnya menargetkan konsumen dengan gaya hidup yang aktif, sehat dan peduli kesejahteraan keluarganya. Nilai dan motivasinya, konsumen yang peduli pada pola makan yang sehat, berolahraga, dan menjaga kesehatannya. Nah, dari segmentasi pasar, Kristen Flag dan Ultramilk itu tidak jauh berbeda, karena kedua produk ini memang mengedepankan atau menonjolkan vitamin di dalam susu mereka. Jadi dua-duanya ini, Kristen Flag maupun Ultramilk, sama-sama ingin menonjolkan ada vitaminnya untuk orang yang aktif, untuk orang yang ingin menjaga kesehatan, ataupun siapa saja yang mau minum susu, tapi yang utama yang mau mengedepankan kesehatannya dua-duanya. Jadi perbedaan cuma dikit, bahkan nggak ada. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai dari produk Kristen Flag. Nilai dari produk Kristen Flag ini yaitu Kristen Flag ini menyediakan susu bernutrisi lengkap untuk pertumbuhan anak, yaitu menjaga daya tahan tubuh, dan Kristen Flag ini juga unggul dalam kualitas gizi kaya vitamin untuk kesehatan tubuh dan otak. Sedangkan nilai dari produk Ultramilk ini yaitu susu yang kaya gizi seperti protein, kalsium, vitamin, rasanya juga lezat, UHT tanpa pengawet, dan kemasannya pun praktis. Baiklah, Kristen Flag dan Ultramilk ini menggunakan model pemasaran 8P, yaitu yang pertama itu produk pada Kristen Flag ini menyediakan beragam susu berkualitas untuk semua usia, kaya vitamin dan mineral. Pada Ultramilk itu produknya adalah pilihan susu berkualitas tinggi dengan berbagai rasa, dengan cocok untuk semua usia, dari anak-anak hingga dewasa, bahkan lansia. Yang kedua itu price. Price itu adalah harga. Harga pada Kristen Flag itu menawarkan harga kompetitif dengan berbagai promo menarik untuk segala menengah ke atas. Sedangkan price pada Ultramilk itu, Ultramilk menawarkan susu berkualitas tinggi dengan harga terjangkau sesuai dengan daya beli, tersedia dalam berbagai ukuran kemasan. Yang ketiga itu ada place. Place itu tempat. Pada Kristen Flag, place ini tersedia di supermarket, minimarket, bahkan toko online, menjangkau konsumen lebih luas. Bukan hanya minimarket atau supermarket, sekarang Kristen Flag itu tersedia di warung. Sedangkan place pada Ultramilk itu sama seperti Kristen Flag, yaitu dia menyediakan bukan hanya di supermarket, minimarket, dia bahkan menyediakan di warung-warung kecil. Yang keempat itu ada promotion. Promotion ini pada Kristen Flag itu berpromosi melalui iklan TV. Kita juga semua udah pada tahu, mungkin bahkan kita udah nonton video iklannya Kristen Flag itu kan. Terus media sosial dan bekerja sama pada influencer kesehatan, karena di Kristen Flag ini kan mengandung vitamin, mineral, terus protein juga. Sama juga seperti Kristen Flag, Ultramilk ini juga mengandung pemasaran yang sama, yaitu berpromosi lewat iklan TV, media sosial, dan sponsor ketika menawarkan diskon. Yang kelima itu ada people atau orang. People pada Kristen Flag itu melibatkan tenaga kerja yang terlatih dan memberikan pelatihan supaya meningkatkan layanan pelanggan, mencari brand ambassador supaya meningkatkan citra produk. People pada Ultramilk itu memberikan pelayanan dan memastikan ketersediaan produk.
Merek ini juga menghadapkan kesehatan melalui influencer dan brand ambasadornya. Yang keenam, proses pada Freshen Flag itu distribusinya dilakukan dengan standar tinggi untuk memastikan produk sampai dalam keadaan baik, pengiriman yang tepat waktu, bahkan pembeliannya mudah di berbagai saluran dengan online atau semacam saluran lainnya. Sedangkan di Ultramilk itu prosesnya menggunakan teknologi UHT untuk menjaga kesegaran dan nutrisi susu tanpa pengawet. Yang ketujuh ada program pada Freshen Flag itu melakukan promosi seperti program loyalitas edukasi gizi dan kesehatan pada seluruh masyarakat. Sedangkan pada Ultramilk sama-sama mengutamakan kesehatan juga, mendukung gaya hidup sehat serta program loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir itu ada performance dalam Ultramilk ini, penjualan dan kepuasan pelanggan dilakukan secara rutin untuk memastikan strategi pemasaran serta meningkatkan kualitas dan layanan produk. Sedangkan dalam Ultramilk, performance itu kinerja tercermin dalam reputasi merek dan kuat di pasar, susu dengan konsumen yang meningkat, motivasi dalam varian rasa tanpa pengawet, dan memberikan nilai lebih dari pelanggan. Sedangkan di susu Ultramilk, strateginya itu promosi melalui influencer media sosial untuk menjangkau generasi muda, sponsorship pada acara olahraga dan aktivitas kesehatan. Iklan ini bertema dengan kesegaran dan kepraktisan. Adapun strategi dari susu Ultramilk, promosi melalui influencer media sosial untuk menjangkau generasi muda, sponsorship pada acara olahraga dan aktivitas kesehatan. Iklan yang bertema kesegaran dan kepraktisan. Saya akan menjelaskan bagian saluran distribusi atau distribution channel. Yang bagian Freshen Flag ada pabrik. Freshen Flag memiliki banyak produk di kota-kota di Indonesia. Freshen Flag ini diproduksi dengan kualitas yang sangat bagus dan keamanan yang sangat baik pada kemasan dan lainnya. Yang Ultramilk, bagian pabriknya, Ultramilk juga memiliki pabrik di Indonesia, salah satunya Jakarta dan Surabaya. Ultramilk ini juga memperhatikan dan mengutamakan standar dan kualitas serta keamanan pada produk. Yang Freshen Flag, yang bagian gudang distribusinya itu, Freshen Flag mempunyai gudang yang fungsinya untuk menyimpan dalam jumlah besar dan menyebarluaskannya ke berbagai wilayah. Sedangkan yang Ultramilk, gudang distribusinya itu, Ultramilk juga memiliki gudang distribusi yang tersebar di wilayah Indonesia yang menyediakan penyimpanan yang aman supaya tidak mempengaruhi kualitas susu tetap optimal dan terjaga. Yang C, bagian distributor Freshen Flag. Tidak sendiri, Freshen Flag bekerja sama dengan berbagai distributor baik dalam jumlah besar maupun kecil untuk menyebarluaskan produknya ke eceran dan jangkauan pasar yang luas. Yang bagian Ultramilk, distributor yang luas seluruh Indonesia dan daerah-daerahnya, mereka memiliki distributor yang terpercaya dan kuat. B, toko eceran. Bagian Freshen Flag, produk Freshen Flag ini juga sudah tersedia di supermarket maupun minimarket. Tak hanya itu, Freshen Flag juga tersedia di pasar tradisional maupun warung-warung terdekat. Yang Ultramilk beda dengan Freshen Flag. Ultramilk ini lebih fokus pada pasar modern seperti supermarket, minimarket. Ultramilk juga memiliki beberapa toko usaha sendiri yang menjual produk mereka secara langsung. Yang terakhir itu ada e-commerce. Yang bagian Freshen Flag
Tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Dengan begitu, konsumen bisa dengan mudah memesan produk tanpa harus keluar rumah untuk membeli secara langsung, melainkan bisa melalui online shop dan menerima produk langsung di rumah. Yang bagian e-commerce Ultramil juga sudah banyak tersedia di berbagai platform e-commerce. Mereka bekerja sama dengan platform e-commerce supaya jangkauan penjualan lebih luas, bukan hanya kecamatan, melainkan kota, provinsi, bahkan hingga luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi antara Frisian Flag dan Ultramil. Yang pertama itu ada advertising atau iklan. Caranya itu biasanya melakukan iklan melalui TV, media sosial, dan platform digital seperti YouTube untuk menampilkan manfaat produk susu mereka seperti dukungan untuk nutrisi dan keluarga. Yang kedua itu ada personal selling atau penjualan pribadi. Caranya itu mengirimkan tim sales untuk memasarkan produknya langsung ke toko-toko retail atau memberikan edukasi produk kepada konsumen di acara komunitas. Yang ketiga itu ada sales promotion atau promosi penjualan. Caranya itu mengadakan program diskon khusus seperti beli 2 gratis 1 atau bundling produk dengan hadiah yang menarik. Yang keempat itu ada public relation atau hubungan masyarakat. Caranya itu dengan menjalankan program CSR seperti kegiatan edukasi gizi bagi anak-anak sekolah atau kampanye kesehatan keluarga. Yang kelima itu ada direct marketing atau pemasaran langsung dengan cara mengirimkan katalog produk atau email promosi pada konsumen melalui basis data pelanggan yang sudah terdaftar. Selanjutnya bentuk-bentuk komunikasi untuk produk Ultramil. Yang pertama itu juga ada advertising atau iklan. Biasanya menayangkan iklan di televisi, billboard, media sosial untuk mempromosikan susu UHT sebagai pilihan yang praktis dan sehat. Yang kedua juga ada personal selling atau penjualan pribadi dengan menawarkan susu Ultramil melalui tim sales yang mendemonstrasikan produk di supermarket atau saat ada pameran makanan dan minuman. Yang ketiga juga ada sales promotion atau promosi penjualan dengan memberikan voucher diskon, kupon, hadiah atau paket promosi saat konsumen membeli dalam jumlah tertentu. Yang keempat ada public relation atau hubungan masyarakat dengan cara berpartisipasi dalam event olahraga atau kampanye hidup sehat dengan menyediakan susu gratis untuk para peserta. Yang kelima direct marketing atau pemasaran langsung dengan memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp atau SMS untuk memberikan informasi promosi langsung ke pelanggan. Saya akan menjelaskan tentang intermediary Frisian Flag dan Ultramil. Yang pertama itu ada distributor. Distributor dari Frisian Flag itu menggunakan distributor besar yang menyuplai produk susu mereka ke berbagai wilayah Indonesia. Terus itu ada Ultramil. Distributornya bekerja sama dengan distributor nasional yang memastikan produk mereka tersedia ke pelosok daerah. Yang kedua itu ada grosir. Grosir dari Frisian Flag itu memasarkan produk pedagang grosir yang menjual dalam jumlah besar ke toko-toko kecil atau pasar tradisional. Terus itu ada Ultramil yang mengirimkan produk pada pedagang grosir yang menjual ke retail kecil, menengah dan besar. Terus itu ada retail modern. Retail modern dari Frisian Flag itu menyediakan produk di supermarket seperti Indomaret, Alfamart, dan Transmart. Retail Ultramil itu memasarkan produk mereka di minimarket, supermarket, hingga toko modern yang lainnya yang mudah diakses oleh konsumen. Yang keempat itu ada toko tradisional. Toko tradisional dalam Frisian Flag itu memanfaatkan warung kecil atau kios sebagai salah satu saluran distribusi, khususnya untuk produk seperti susu kental manis. Yang Ultramil itu menyediakan produk di toko-toko tradisional agar lebih terjangkau dari konsumen. Terus juga ada yang kelima itu platform digital. Platform digital itu menjual produk melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada untuk menjangkau konsumen yang secara online. Yang Ultramil itu aktif di marketplace dan platform online untuk mempermudah konsumen mendapatkan produk secara digital. Dan yang terakhir itu ada distributor Horeca. Horeca itu hotel, restoran, dan kafe.
distributor Horeca Fraction Flag itu menyediakan produk ke sektor Horeca untuk membutuhkan susu dan pembuatan minuman dan makanan. Ultramilk itu menjadi pemasok untuk kafe dan restoran yang menggunakan susu UHT dalam menu mereka.